Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Ayo Belajar. Seperti yang telah disebutkan pada video yang telah lalu, struktur organisasi perusahaan ada beberapa macam. Hal ini tergantung dari besar kecilnya organisasi perusahaan tersebut dan kompleksitas perusahaan tersebut. Kegiatan administrasi dalam perusahaan merupakan kegiatan yang terkonsep dengan baik. Salah satu konsep administrasi perusahaan dapat tercermin dari struktur organisasi perusahaan tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita simak video pembelajaran berikut ini tentang struktur organisasi sesuai kebutuhan manajemen perusahaan. Istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, dan bahasa Latin, yaitu organum, yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Dalam pengertian sederhana, organisasi sering diartikan berupa perkumpulan dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan organisasi itu sendiri adalah untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan oleh organisasi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka membentuk suatu organisasi atau usaha organisasi yang baik, perlu memperhatikan beberapa prinsip-prinsip organisasi berikut ini. Yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, hal utama yang harus dibuat adalah tujuan yang jelas dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Demikian pula dalam mengorganisasi atau membuat suatu skema organisasi. Hal pertama yang harus jelas adalah tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah prinsip pembagian kerja. Pembagian kerja atau tugas adalah keharusan mutlak. Tanpa adanya hal tersebut, kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi amat besar. Pembagian tugas pekerjaan pada akhirnya akan menghasilkan departemen atau bagian yang ada di kantor akan menjadi jelas dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pembagian kerja disebut sebagai job description. Yang ketiga adalah prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Dalam pelaksanaan kegiatan, setiap pimpinan harus memperoleh delegasi kekuasaan atau wewenang yang diperlukan atau kekuasaan mempunyai beberapa aspek. Delegasi kekuasaan merupakan salah satu jalan utama bagi pemimpin dalam membuktikan bahwa ia layak dan dapat dipercaya sebagai pimpinan. Yang keempat, ada rentang manajemen. Prinsip ini seringkali disebut dengan jenjang pengawasan, jenjang kekuasaan, dan jenjang manajemen. Suatu organisasi perlu memperhatikan efektivitas dan efisiensi seorang pemimpin. Efektivitas dan efisiensi tersebut dinilai melalui kemampuan dalam melakukan pengawasan optimal terhadap sejumlah pegawai yang menjadi bawahannya. Dengan demikian, pemimpin tersebut dikatakan dapat memimpin, membimbing, mengawasi, dan berhasil, serta berdaya guna. Yang kelima, ada tingkat pengawasan. Berjalannya sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan harus dipastikan dengan selalu menjalankan sistem pengawasan atau controlling. Tanpa adanya pengawasan, akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Yang keenam, ada kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dalam sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai atasan. Melalui atasan tersebut, ia menerima perintah dan kepada atasan tersebut pula ia memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. Yang terakhir, ada koordinasi. Prinsip yang tidak kalah pentingnya dalam organisasi adalah prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha mengarahkan, berkomunikasi, dan bekerja sama terkait kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, itulah 7 prinsip-prinsip yang harus dimiliki dan ada di setiap organisasi guna untuk mempermudah tujuan organisasi. Ada beberapa macam-macam organisasi yang bisa kita sebutkan berikut ini. Ada organisasi politik, di mana organisasi ini bertugas dalam penyelenggaraan negara, misalnya partai politik. Kemudian ada organisasi bisnis,
Organisasi ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukan atau dinamakan usaha bisnis. Kemudian ada organisasi profesi. Organisasi ini anggotanya terdiri atas orang-orang yang berprofesi sama atau hampir sama untuk melakukan penjagaan agar profesi mereka selalu dihargai dan dihormati. Yang terakhir ada organisasi sosial. Organisasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial kemasyarakatan. Misalnya, organisasi kekeluargaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, ilmiah, keindahan dan rekreasi, keagamaan, kesehatan jasmani, dan sebagainya. Setiap perusahaan pada umumnya mempunyai struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan organisasi. Dengan kata lain, penyusunan struktur organisasi adalah langkah terencana dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Menurut Sumali dan Sriwidodo, tahun 2014, struktur organisasi adalah tata hubungan atau jaringan kerja dan jenjang jabatan yang menggambarkan tugas dan fungsi masing-masing individu atau unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi ini menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Bentuk organisasi pada suatu kantor umumnya memiliki kecenderungan yang sama, yaitu terdapat organisasi berbentuk garis atau lini, kemudian organisasi garis atau lini dan staf, ada organisasi fungsional, ada organisasi divisional, dan ada bentuk-bentuk organisasi matriks. Kita bahas satu persatu ya untuk bentuk-bentuk organisasi berikut ini. Kita yang pertama membahas organisasi garis atau lini. Istilah lainnya adalah line organization. Organisasi ini adalah yang paling sering kita jumpai dan banyak digunakan terutama di perusahaan kecil. Bentuk organisasi ini menjelaskan bahwa wewenang atasan kepada bawahannya terhubung langsung secara vertikal. Dalam organisasi garis atau lini ini, pemimpin punya kekuasaan tunggal atas segala ketentuan, di mana keputusan ada di tangan satu orang, yaitu pimpinan, sehingga organisasi lebih bersifat otoriter. Ciri yang paling terlihat dari organisasi ini adalah jabatan yang ada dalam organisasi terletak secara vertikal. Selain itu, organisasi ini memiliki ciri-ciri diantaranya tujuan organisasi masih sederhana, kemudian jumlah karyawan juga masih sedikit, pemimpin dan bawahan hubungannya cukup dekat dan sering berkomunikasi, kemudian organisasi atau perusahaan masih kategori dalam level kecil, alat produksinya belum terlalu canggih dan bermacam-macam, untuk spesialisasi belum banyak dibutuhkan secara khusus. Pada organisasi garis atau lini dan staf, pada bentuk organisasi ini adalah perkembangan dari organisasi garis atau lini, di mana pada bentuk ini pucuk pimpinan mempunyai pejabat atau staf sebagai pembantu, namun tidak memiliki wewenang memberikan perintah atau tugas. Jadi, pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan ke kepala bagian di bawahnya. Untuk bentuk organisasi ini mempunyai ciri-ciri, diantaranya sudah berupa organisasi yang besar dan kompleks, kemudian daerah kerjanya yang luas, jumlah karyawannya sudah banyak, pemimpin dengan karyawan tidak kenal atau tidak terlalu dekat, jadi hubungannya hanya sebatas pekerjaan saja. Kemudian hubungan kerjanya tidak bersifat langsung dan spesialisasi pekerjaan beragam. Kemudian ada organisasi fungsional atau functional organization. Yang dimaksud dengan organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan macam fungsi yang harus dilaksanakan. Jadi di sini wewenang dari pimpinan tertinggi dalam organisasi fungsional dilimpahkan kepada kepala bagian yang memiliki jabatan fungsional. Organisasi ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu organisasinya kecil, kemudian adanya kelompok kerja staf ahli, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas, target organisasi yang jelas dan pasti, serta pengawasan ketat. Untuk organisasi divisional, organisasi ini merupakan jenis struktur organisasi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki beberapa anak cabang.
Untuk bentuk ini sering diterapkan pada perusahaan yang berkembang pesat. Perusahaan tersebut semakin memajukan berbagai lini untuk mendesentralisasikan kewenangannya dalam pengambilan keputusan. Dalam struktur organisasi divisional, seorang manajer divisi dapat mengembangkan strategi untuk divisinya. Strategi yang ditempuh mungkin saja berbeda dengan divisi lain. Bentuk organisasi matriks. Struktur organisasi matriks ini merupakan gabungan struktur fungsi dan divisional. Kedua gabungan ini merupakan gabungan terbaik untuk membuat organisasi lebih efisien. Namun, di antara bentuk-bentuk organisasi yang ada, organisasi metrik ini dianggap yang paling kompleks. Demikian pembahasan kita tentang organisasi dan struktur organisasi sesuai kebutuhan manajemen perusahaan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ayo Belajar, update terus video-video pembelajarannya. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.